Neraka dalam Islam dapat diartikan sebagai tempat ganjaran, balasan atau siksaan bagi mereka yang mempunyai amal buruk yang dilakukan selama hidup di dunia. Kata neraka secara etimologi berasal dari bahasa Arab, al-nar, yang berarti panas, tembakan, dan api. Secara istilah, kata al-nar memiliki arti tempat mengerikan yang disediakan untuk orang-orang berbuat dosa dan kejahatan. Pada dasarnya, kehidupan akhirat berarti kehidupan dengan peningkatan rohani bagi manusia. Neraka bukanlah semata-mata tempat penyiksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sebagai tempat penyembuhan. Neraka dihadirkan untuk menghukum orang-orang yang durhaka, yakni orang-orang kafir, musyrik, fasik, munafik, dan sejenisnya. Orang yang durhaka akan tinggal selamanya di dalam neraka. Lalu, umat muslim yang durhaka akan menjalani masa hukuman dan tinggal sementara di neraka. Setelah itu, mereka akan dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari Gramedia.com, Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim menyebutkan bahwa neraka memiliki 7 macam nama, yakni Jahanam, Lasa, Hutamah, Sainsinyur, Sakar, Jahim, dan Hawiyah. Setiap neraka dipercaya memiliki siksaan yang berbeda-beda. Pohon berduri atau aldari dan al-zakum merupakan makanan para penghuni neraka. Sementara al-hamim, al-ghaslin, dan al-ghasak merupakan minuman para penghuni neraka. Makanan dan minuman tersebut tidak akan memberikan manfaat dan kenikmatan apapun bagi para penghuni neraka. Neraka sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan disebut sebagai mautin al-azab. Istilah tersebut memiliki arti, tempat berlakunya siksaan. Makhluk Allah yang membangkang terhadap syariat dan mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergolong sebagai orang yang berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 116 mengenai adanya neraka yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hr. At-Tirmizi, hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengannya, maka di surga. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran, tetapi dia menghukum dengan kebodohan, maka dia di neraka. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hr. Bukhari, setiap muslim yang memerdekakan seorang muslim, niscaya Allah akan memerdekakan satu hambanya dari neraka. 1. Hain. Hain adalah golongan pertama yang haram disentuh api neraka. Hain adalah orang yang tidak suka memaki dan tidak mudah melaknat. Mereka juga tidak mudah marah dan jiwanya selalu teduh, baik secara lahir maupun batin. Selain tidak mudah marah, orang hain juga penuh pertimbangan. Golongan hain punya sifat tenang dan berwibawa. Selain tidak labil juga tidak mudah tersulut emosinya. Hal ini tentunya disebabkan oleh kedalaman ilmu agamanya. Sifat lain dari hain, di antaranya tidak rasa gerusu, tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya, dan sulit untuk menerima berita buruk atau tidak mudah percaya fitnah. Kelak, orang yang memiliki sifat seperti ini jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. 2. Lain. Golongan kedua yang haram disentuh api neraka adalah golongan lain. Lain adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Adapun sifat golongan lain adalah selalu lembut dan santun baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Manusia yang termasuk golongan lain pastinya tidak kasar dan tidak semaunya sendiri. Segalanya akan tertata dengan baik. Selain itu, ciri khas dari lain adalah tidak suka memaksakan pendapatnya kepada orang lain. 3. Karib. Sahabat karib pastinya istilah yang tidak asing di telinga kita. Kata karib dalam bahasa Indonesia memang diserap dari kata karib dalam bahasa Arab. Karib di sini mempunyai pengertian yang sama seperti bahasa Indonesia, yaitu orang yang akrab, ramah diajak bicara, dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Golongan manusia karib senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Sisi baiknya juga, tidak lupa selalu memberi salam. Sangat mudah diajak berteman, dan suka menyambung tali silaturahmi serta ukhuwah sesama umat muslim. Orang yang senantiasa ramah dan menebar senyum hangat inilah yang mengharamkan api neraka untuk menyentuh jasadnya. 4. Sal.
Golongan manusia Sal adalah orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong, dan selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi. Tipe orang seperti ini sangat cocok untuk dijadikan teladan abdi negara. Sebab, suka bekerja untuk melayani masyarakat. Orang Shal juga termasuk orang yang baik hati. Dia selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Bahkan, tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Karena tidak suka berbelit-belit, maka tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya. Jadi, itulah keempat golongan manusia yang haram disentuh oleh api neraka. Semoga salah satu di antaranya terdapat pada diri kita.